Cinta untuk Gudan Antv, berlanjut dengan Aksat Jindal Gudan bertunangan, di mana Aksat meminta ketiga menantunya, mengundang semua tamu, terutama Gudan dan keluarganya. Terlihat seorang tukang pos datang ke rumah Gudan, mengatakan, bahwa Ajay telah mengundang Gudan dan keluarganya ke pesta Aksat besok. Karena Aksat akan mengumumkan nama istrinya juga. Bu Kausalya bilang, bahwa mereka pasti akan datang. Aksat adalah keluarga terhormat di kota Indore ini. Lalu Gudan mendatangi Ajay, dan mengucapkan terima kasih, karena telah mengusir orang mesum seperti Parev Singh dari kehidupan adiknya. Dan aku ingin meminta maaf juga, ya, aku datang hari ini, karena besok, kamu akan sibuk di pesta pengumuman pernikahanmu. Ajay bilang, bagaimana aku bisa sibuk tanpamu Gudan, apa? Timpal Gudan, kamu harus datang Gudan, karena aku ingin kamu menikah denganku, kata Ajay, membuat Gudan panik, mengatakan, apa, aku tidak bisa melakukan ini paman. Lihatlah perbedaan usia kita, aku tidak bisa melakukan ini, aku bisa melakukan hal lain apapun. Jadi tolong, jangan menyebut namaku besok. Lalu Gudan pun pergi. Sementara Kausalya, ibu tiri Gudan merasa senang dengan semua hadiah dari Ajay untuk pesta Aksat besok. Ajay sendiri, mengirim Parev dan istrinya liburan ke Simla. Membuat Parev bingung, berkata, kenapa kamu melakukan ini pada kami berdua Pak Ajay? Ajay bilang, kalau kamu berada di pesta, kamu akan ketahuan dan Sidi akan terluka hatinya. Dan saya tidak menginginkan itu. Ajay pun pergi. Pesta pun telah dimulai. Laksmi mengatakan, ini hari kemerdekaan kita. Ajay akan mengumumkan nama istrinya. Tak lama Gudan dan keluarganya datang. Saru berkata, woi, Gudan, sebelum kami mengusirmu, lebih baik pergilah dari sini. Yups, betul, timpal Laksmi, karena kamu akan merusak segalanya. Pergilah dari sini. Setuju, karena kamu ingin dihina di sini, kata Durga. Ajay bilang, oh, begini cara kalian memperlakukan tamuku. Tamuku akan dihormati di sini. Lalu Gudan melihat Ajay bertemu temannya. Gudan pikir, Ajay akan menikahinya. Gudan bilang, Ajay akan menikahi gadis itu. Dan aku pernah melihatnya. Laksmi mendengar gumaman Gudan lalu memberitahukannya pada Saru dan Durga. Saru mengatakan, ya, itu lebih baik. Ia adalah teman kita. Durga mengatakan, dan Gudan harus dihina di pesta ini. Teman perempuan Ajay bertemu Gudan, berkata, apakah kamu bahagia? Gudan bilang, ya, saya sangat senang. Ternyata Paman Galak tidak seperti yang terlihat. Ia marah kapan saja. Teman Ajay pergi, lalu Ajay datang mendengarkannya. Gudan berkata lagi, menurutku menikah dengan Aksat, itu adalah hal bodoh. Tapi tidak masalah, ini menyangkut dengan kehidupan pribadimu. Gudan berbalik, dan ternyata Ajay lah yang ada di belakangnya. Gudan pun sampai nyembur ke arah wajah Aksat. Ia meminta maaf, sambil membersihkan jasnya Aksat. Ajay bilang, tidak apa-apa, aku akan melakukannya. Gudan pun pergi. Terlihat Saru, Laksmi dan Durga menemui Gudan, berkata pada Gudan, dari mana kamu mendapatkan kalung ini? Siapa nama desainer perhiasan kamu Gudan? Ini seperti berlian asli dan ini kuat. Laksmi menarik kalungnya dan rusak. Durga mengejek Gudan, dan memintanya untuk segera pergi dari pesta mertuanya. Gudan mengatakan, aku senang tidak ditakdirkan kaya oleh Tuhan. Jika semua orang kaya tipenya seperti kalian, yang angkuh, sombong, dan suka menghina orang miskin, bersyukur aku bukan salah satunya dari kalian. Sebelum menyakiti orang miskin, berpikirlah sekali saja, karena orang miskin bisa mengutukmu dengan doanya. Saya harap ibu mertua baru kalian, akan mengajari kalian sopan santun. Lalu Gudan dan keluarganya pun pergi, dan Ajay melihatnya pergi. Gudan pergi, Aksat bilang, berhenti. Da memegang tangannya Gudan, dan mengatakan, seseorang dapat menghina kamu. Lalu membawanya ke dalam, dan mengatakan, bahwa Gudanlah, nama orang yang akan menjadi istri Aksat. Semua orang linglung, mempertanyakan, apakah Gudan mampu dan bisa? Ajay bilang, Gudan akan melakukan segalanya, ia lebih muda dari menantu perempuanku. Ia akan menjadi istri kedua dan ibu mertua termuda se-India. Aksat lalu memakaikan gelang di tangan Gudan, membuat ketiga menantu Ajay kesal luar biasa. Ajay meminta ketiga menantunya untuk memberikan hadiah kepada Gudan calon ibu mertua mereka. 1. Laksmi dan Durga dengan berat hati melakukannya. Pesta selesai, keluarga Gudan pun pulang. Terlihat Kausalya pulang dengan marah.
Ia membawa Gudan ke ruangan biasa. Papa Gudan bilang, itu bukan kesalahannya Gudan. Kausalia mengatakan, ya, hari ini, Gudan tidak melakukan sesuatu kesalahan. Dan aku bangga padamu Gudan. Ibu sangat senang, karena mereka akan memberi kita begitu banyak hadiah. Ternyata, Kausalia pengen harta juga, ya realita ya bun. Balik lagi ke rumah Ajay, Durga dan kedua temannya, sedang kesal karena keputusan Ajay memilih Gudan calon ibu mertua mereka. Durga bilang, kita harus bicara dengan Ajay. Kita harus menghentikannya melakukan kesalahan ini, dari menikahi Gudan itu. Mereka semua pergi menghampiri Ajay. Ajay bilang, aku sudah menulis semua detail persiapan pertunanganku di sini. Putranya berkata, ayah, tolong hentikan, Gudan itu masih sangat muda. Durga mengatakan, kami melakukan semua yang ayah minta. Papa tahu, Gudan itu tidak baik. Mengapa ayah ingin menikahinya? Aku bisa mencarikan istri yang lebih baik untukmu. Ajay bilang, aku sudah memberimu semua kesempatan, tapi kalian tidak bisa menemukan seorang gadis pun. Sekarang, mau atau tidak, suka tidak suka, aku akan menikah dengan Gudan. Saru mengatakan, jika ini terjadi, kita akan sangat tidak dihormati di masyarakat nanti. Sementara itu di rumah Gudan, Revati juga penasaran, meminta penjelasan dari Gudan. Revati bilang, kenapa kamu melakukan kesalahan ini kakak, tolong beritahu aku, jangan menikah dengan Ajay itu. Gudan bilang, apakah kamu tidak melihat, kalau mami begitu sangat bahagia? Dan aku akan memerintah di rumah besar itu. Dan aku sangat senang. Sedangkan istri Parev Singh, memberitahu para suaminya, bahwa Ajay akan menikahi seorang wanita bernama Gudan. Parev bingung, mengatakan, apa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Mengapa Aksat menikahi Gudan? Aku perlu mencari tahu. Di pinggir kolam renang, terlihat Ajay melamun, mengingat pernah membaca surat istrinya. Ia juga ingat saat bertemu Gudan. Nenek datang, berkata, aku tahu, kamu melakukan semua ini untuk Antara. Orang-orang juga membicarakan Gudan, tapi saya tahu ia akan baik untuk kamu nak. Gudan akan menjadi berkah bagi kita. Kemudian memberikannya cincin pertunangan. Memberitahunya lagi, bahwa ini adalah cincin Antara. Gudan akan menjadi istrimu. Ia berhak atas hal itu Ajay. Aksat bilang, cintaku akan selalu jadi hak milik Antara. Dan Gudan, tidak akan pernah memiliki hidupku. Setelah nenek pergi, Gudan datang ke rumah Ajay. Ia terpeleset menabrak Ajay, dan terjatuh ke dalam renang, bareng Kang Aksat. Disinilah momen awu keduanya. Aksat membopong Gudan, membawanya keluar. Tapi Aksat tergelincir lagi. Gudan menertawakannya, lalu Aksat menariknya keluar kolam renang. Lagi-lagi keduanya berpelukan. Gudan bilang aku terpeleset karena kamu om. Ajay mengatakan, apa yang kamu lakukan di rumahku pada jam segini Gudan? Gudan bilang, aku berjanji padamu, bahwa aku akan melakukan apa saja. Tapi, jika kamu memaksaku untuk menikah denganmu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Lalu pergi dengan marah, namun dengan jalan yang salah. Ajay pun mengatakan, bagaimana kamu akan pergi? Gudan mencoba melompat, berkata, aku tidak akan menerima bantuan darimu. Semua ini kulakukan, karena tidak ada yang membuka pintu gerbang. Gudan terpeleset, akan segera terjatuh. Aksat segera datang memeluk Gudan lagi. Dan membopongnya lagi, Gudan bilang, lepaskan aku. Ajay pun melepaskan Gudan hingga terjatuh, lalu hendak pergi. Tapi Gudan menahannya, memintanya untuk membopongnya keluar dari rumah Aksat. Ajay pun akhirnya membopongnya, sambil berkata, masuklah ke rumah ini dengan hormat, bukan dengan cara seperti ini. Lalu membawanya keluar dari rumah Jindal, membuat Saru dan Laksmi terheran-heran kesal melihatnya. Gudan telah berada di rumah. Parev datang, hendak menghasut Gudan dengan menjelekan Aksat, tapi Aksat juga datang ke sana, meminta Parev untuk tidak menunjukkan batang hidungnya lagi di hadapan Gudan. Parev pun pergi. Ajay berkata pada Gudan, Gudan, kamu harus berterima kasih padaku. Gudan bilang, apakah kamu akan memutuskan pertunangan ini kan? Ajay bilang, tidak, dan kamu akan segera menikah denganku.